Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mengawali majlis, kita semak sedikit ayat yang dibaca yang mulia mudir tadi. Surah apa dibacanya? Surah Al-Ahqaf, penghujung surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ini surah terakhir yang ada Hamim. Hamim terakhir ya. Hamim pertama surah Ghafir. Hamim kedua surah Fussilat. Hamim terakhir Al-Ahqaf. Ini ceritanya unik sekali. Cerita jin mendengar Quran dibaca. Kagum mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kagum. Jin faham bahasa Arab. Mendengar Quran dibaca, kagum. Nah, di sini Allah memperingatkan halaman 506. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Ini cerita apa? Jin mendengar Quran dibaca. Ketika Allah memberi peluang kepada jin mendengar Quran. Dengar Quran. Dicakap sama masyarakatnya, sama kumpulannya, ansitu, dengar baik-baik kalamullah ini. Kita juga disuruh bila kalamullah dibaca kita kena dengar baik-baik. Ada ayat dalam surah Al-A'raf. Wa iza quri'al Qur'anu, apa ayatnya? Fastami'u lahu wa ansitu. Sama tu ya. Ini juga ansitu katanya. Artinya pasang telinga baik-baik. Bila Quran dibaca, pasang telinga baik-baik. Ini kalamullah. Dalam surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali di bagian terakhir tu ya. Bagian terakhir menyuruh memasang telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Menyuruh memasang ayat 204. Ayat 3 terakhir. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baca sama-sama yang sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibaca atau sendiri yang baca, sama ada bacaan itu baca sendiri atau ustaz yang baca, imam yang baca, kawan yang baca, ataupun sama-sama baca, ataupun kita dengar rekaman. Fastami'u, dengar baik-baik. Wa ansitu, pasang telinga dengan kemas. La'allakum turhamun, agar mendapat rahmat. Ini juga begitu. Ansitu katanya, dengar baik-baik ini. Lalu dikatakan di sini, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Jin ini hidup sejak zaman Nabi Musa lagi. Kalamullah ini sama dengan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sama mesejnya. Walaupun bahasanya berlainan. Bahasanya berlainan. Kitab yang diturunkan Nabi Musa bahasa apa? Kitabnya kitab apa? Taurat.
Kitab Nabi Isa, Injil. Bahasanya lain, tapi mesejnya sama, mengajak beriman kepada Allah. Karena bahasa itu disesuaikan dengan kondisi, dengan keadaan, dengan masyarakat. Kalau Quran yang diturunkan kepada Rasulullah bahasanya bahasa Arab. Kenapa dipilih bahasa Arab? Kenapa tidak bahasa Inggris? Kenapa tidak French? Kenapa tidak bahasa Belanda, bahasa Cina? Kamu nanti tahu tuh, bahasa Arab ini bahasa yang tidak pernah luntur dari dulu sampai sekarang. Kalau bahasa Melayu contohnya 100 tahun yang lalu, sekarang tahun 2022. Kalau kita lihat 100 tahun yang lalu 1922, bahasanya mungkin orang sekarang tidak paham. Mungkin orang sekarang tak, karena bahasa Melayu itu berubah. Kalau bahasa Arab sejak turun Al-Quran sampai sekarang tetap itu juga. Bismillahnya itu juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya itu juga Alhamdulillahirrabbilalamin. Fatihahnya itu juga. Setiap orang mendengar, orang membaca, kalau Allah jaga hatinya ya, pasti kagum mendengarnya. Kita baca Yasin, baca Waqiah, baca awal Kahfi, akhir Kahfi, nanti sejak lagi baca Quran lagi. Tidak pernah jemu. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalamullah tidak mungkin manusia jemu mendengarnya. Kalau dia jemu, itu silap dia tuh. Ada penyakit di hatinya. Manusia yang dijaga Allah dengan baik, yang dikatakan fitrah, kejadian suci manusia itu fitri kah? Hah? Ini kah fitri itu? Hah? Fitri itu sesuai dengan fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah semula jadi manusia baru lahir suka Al-Quran. Suka? Kenapa manusia tak suka Al-Quran? Karena fitrahnya dah rusak. Dikasih apa? Ini merusak fitrah. Kamu jangan suka ini. Kalau kamu tengok ini, hilang hafazan kamu. Memori terganggu. Kalau kamu suka ini, berarti kamu sakit. Yakinlah. Sadiki Qur'ani, sadiki, siapa cakap tu? Sadiki Rabbi, sadiki Qur'ani, siapa cakap? Siapa? Yasmin, lupakan. Jangan lupa. Apa yang saya cakap itu jangan lupa. Cerita siapa? Anak umur berapa? 10 tahun, di bawah 10 tahun. Balik dari sekolah, buat homework. Kata bapaknya, nak, kamu baru balik sekolah, kamu buat homework. Rehatlah dulu. Dia ambilnya sajadah kecil, dia ambilnya mushaf, mengaji dia. Sadiki Rabbi, sadiki Qur'ani. Temanku Allah, temanku Al-Quran. Bukan bukan Samsung. Bukan Oppo. Bukan yang lain-lain. Sadiki Rabbi. Allah Rabbi, Allah ma'i, Allah nazirun ilayya, Allah syahidi. Budak 3 tahun ya. Budak 3 tahun, subhanallah, melihat bapak saudaranya qiyamul lail jam 3, dia bangun, diajak oleh angkelnya berzikir qalbi. Zikir dalam apa zikirnya? Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah nazirun ilayya, Allah memerhatikan aku. Kamu diperhatikan. Jam berapa bangun, jam berapa tidur. Allah syahidi, Allah menyaksikan apa yang kamu buat. Ingat ya, sadiki Rabbi, sadiki Qur'ani. Subhanallah.
anak 10 tahun. Akhirnya dia meninggal dunia karena ada sakit apa? Kanser. Nampak di gerombongan makhluk Allah yang pakaian serba kemas, putih, indah, berseri-seri wajahnya. Cakap sama bapaknya, Pak, Bapak jauh-jauh sedikit ini, saya akan dibawa sebentar lagi. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kenapa hati lari? Kenapa tuning lari, elemen lari? Tuning tahukah? Tahu? Apa tuning itu? Hah? Hah? Tak dengar? Macam panduan, Pak. Kenapa? Patutnya panduan umat Islam Al-Quran. Patutnya cinta Al-Quran. Kenapa tak cinta Al-Quran? Hah? Fitrah rusak, Masya Allah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Surah apa tuh? Ini fitrah nih, katanya dalam hadis, setiap anak yang lahir dilahirkan dengan keadaan suci bersih. Siapa yang membentuknya? Siapa yang mencorakkan anak yang baru lahir? Siapa? Ibu bapak, ayah dan ibunya. Kalau ayahnya ayah Qurani, ibunya ilmu Qurani, ya, ada Quran di hatinya, diserahkan anak ke sekolah tahfidz. Dia ajar Quran dari awal. Dia ajar Quran dari awal. Cinta masjid dari awal, cinta Quran dari awal. Subhanallah. Fitrah ingat ya. Apa kata dalam hadis? Ma min mauludin illa wa yuladu ala fitrahnya. Setiap anak Allah itu dia suci. Karena yang siapa yang membuat kita ini? Allah. Di mana dijadikan? Rahim ibu. Berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Bila dah cukup 9 bulan dia akan keluar. Dokter pun tahu. Tarikh dia lahir, dah tahu. Baru lahir, apa yang diperdengarkan kepada anak itu? Azan. Azan. Kalau nak meninggal, apa yang dibisikkan ke telinganya? La ilaha illallah. Sebelum masuk kubur, disolatkan, disolat jenazahkan, dan masuk kubur, masyarakat kita ditalkin lagi, ya, diajar lagi. Jadi jaga fitrah. Fitrah. Baik. Inilah kamu boleh simak nanti sampai ke bawah cerita dan apa tuh jin mendengar Quran dibaca kagum. Nah, tadi malam Ustaz ada cerita dengan mudir. Seorang dokter orang putih bertugas di hospital di Jeddah. Nanti Ustaz boleh forward ceritanya. Dokter orang putih Kristen, bukan Islam. Kristen. Bertugas di mana? Jeddah itu di mana? Saudi Arabia. Dia dokter. Di hospital biasanya di pagi hari sebelum jam 8 biasanya dibunyikan musik yang ringan untuk mengisi kekosongan pagi, mengisi kesunyian di pagi hari. Jadi ada seorang sahabat berjumpa dengan petugas yang memasang lagu-lagu ini. Kenapa tidak didengarkan Al-Quran, katanya? Musiknya apa? Rugilah, katanya. Cobalah dulu pasang Al-Quran. Dikasihnya keset, bacaannya menyentuh. Lalu didengar. Jadi dokter orang putih tadi pertama kali dia mendengar Quran di hospital tuh nangis dia. Apa ini? Suara apa ini? Ini kalamullah, ini kitab suci Al-Quran namanya. Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Quran itu apa? Nabi Muhammad itu apa? Islam itu apa? Dia bertanya. Nangis. Terpegun mendengar kalamullah. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam. Mendengar Quran dibaca. Kemarin juga ada mudir cakap, ada seorang anak dari madrasah tahfidz Khairul Kalam, katanya orang Hindu dengar dia azan
masuk di hatinya azan itu. Subhanallah. Patutnya azan itu ya, azan itu kalamullah yang dipilih untuk diperdengarkan kepada orang 5 kali sehari semalam. Kita kan cerita azan kemarin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patutnya hati itu menikmati keagungan dan kebesaran Allah. Subhanallah, subhanallah. Kalamullah yang diperdengarkan melalui pembesar suara, seluruh negeri dengar. Itu diambil pada Al-Quran. Allahu Akbar ada dalam Quran. Patutnya bila kita dengar, oh ini kalamullah. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini. Tiada panggilan setanding panggilan Allah, panggilan ilahi. Baik. Ada juga cerita, tadi malam cerita juga dengan mudir ya. Cerita orang alim dari Saudi Arabia pergi melawat ke New Zealand. Di sana tuh di taman-taman di New Zealand, Wellington kah apakah dia tak sebut bandarnya, ada orang yang membacakan kitab Injil, Penginjil, yang mendakwakan Injil. Pergi ke sana ke taman, dia bercakap di bisyarah tapi tentang Injil. Ada dia punya penyelia, ada syekhnya, syekh Injil, pastor. Lalu kawan yang dari Saudi Arabia ini diingatkan oleh kawannya, kamu jangan pergi ke sana, nanti kamu kena Injil, nanti kamu masuk Kristen. Kata orang ini, saya mau dengar dulu. Dia ini pendakwah juga. Saya mau dengar macam mana orang itu berdakwah, saya nak belajar. Dia duduk lah mendengar orang itu menyampaikan ayat-ayat Injil apa kan. Dia dengar dengan tekun. Lepas itu orang itu pun sukalah. Nah, dipikirnya orang ini boleh menerima ya. Lalu sesudah itu dia cakap, nah, tadi kamu membacakan ayat Injil, sekarang saya nak bacakan ayat-ayat yang saya punya pula. Tolong dengar. Kepada penginjil, kepada paderi tahu ya, ulama Kristen lah. Tolong dengarkan saya baca. Dia baca 2 teks, satu dari Al-Quran, satu bukan Al-Quran. Dia baca awal surah Maryam, karena di sana cerita Nabi Isa di sana, cantik kan? Dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Dia baca mungkin sampai 10 ayat. Okey, satu. Kemudian dibaca satu lagi. Bukan Quran. Bahasa dia sendiri, dia buat sendiri. Dia tanya kepada padri tadi, baca mana? Yang pertama tadi itu katanya itu kalamullah. Tengok, fitrah sucinya menerima kalamullah. Yang kedua itu katanya itu kamu buat-buat saja, bukan kalamullah. Jadi manusia yang dipelihara Allah, dia boleh membezakan kalamullah tak kalamullah, walaupun dia tak Islam. Karena orang ini dicipta Allah, kecuali orang dah rusak benar. Kalau dah rusak betul, di zaman Nabi Muhammad, orang-orang Mekah, Madinah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan ini sihir, ini buatan Muhammad. Macam-macam tuduhan mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi yang mahal pada diri kita ini fitrah namanya. Apa itu? Kesediaan kita tuh mendengar kalamullah, menghafal Quran, memahami Al-Quran. Tolong jaga baik-baik, jangan tercemar, jangan terjangkit virus, jangan terserang COVID. Kalau dah terserang COVID namanya maradul qalb, amradul qulub, penyakit hati. Fi qulubihim marad fazada fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hati mereka terjangkit penyakit. Ada sudah penyakit di sini, ternyata hari-hari bertambah penyakitnya. Karena hari-hari ini tambah sakit lah. Nah, tidak bersama kalamullah, ini obat, ini syifa.
Ini ayat, coba sebut satu ayat tentang syifa. Coba. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Ayat 82 surah Al-Isra halaman 290. Ayat dibaca. Wa nunazzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Maaf ya. Quran ini hudan, Quran ini syifa, Quran ini rahmah. Jadi mudah-mudahan hati kita dapat menerima kalamullah. Kita semakin bersemangat setiap kita baca Quran, kita semangat karena kita berinteraksi dengan makanan rohani, dengan ubah, dengan rahmah juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Jangan lupa doa kemarin tuh, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya. Ayo dibaca 3 kali. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berilah kami afiat. Kalau hatinya diberi afiat, tidak masuk penyakit di hatinya. Hatinya akan terjaga. Tapi kalau tidak diberi afiat, nanti akan masuk penyakit, masuk lagi. Maka dalam hati ini Quran ada, penyakit ada. Quran ada, penyakit ada. Susah nanti itu. Hati itu mesti dikosongkan dari penyakit. Penyakit mesti disingkirkan, diusir dengan kalamullah. Dengan kalamullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan. Wa astaudikumullah. Wassalamualaikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa arda'na ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.